Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai video kali ini, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Prasetya Adi Nugraha, NIM 1606906, mahasiswa PGSD UPK Fusi Biru. Nah, anak-anak, sebelum kita berlanjut pada pembahasan kita kali ini, bahkan sedikit menyampaikan mengenai wabah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu COVID-19. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai pandemi ini. Jadi anak-anak sekarang tetap diam di rumah, jangan dulu kemana-mana, dan waktu bermainnya dikurangi dulu ya anak-anak supaya tidak menyebar. Nah, lalu jangan lupa untuk mencuci tangannya ketika setelah bermain di luar. Mencuci tangan baik dengan sabun pencuci tangan maupun dengan hand sanitizer. Kemudian juga ketika anak-anak sedang berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, anak-anak jaga jarak dulu ya supaya tidak terkena penyakit atau virus corona. Kemudian yang ketiga juga tidak lupa ketika anak-anak akan berpergian jauh, anak-anak jangan lupa memakai masker supaya terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Lalu juga anak-anak jaga kesehatannya, jangan lupa makan teratur, jangan lupa untuk berjemur juga supaya tidak terkena wabah ini. Dan juga kita tidak lupa berdoa kepada Allah SWT supaya wabah ini cepat selesai, supaya kita bisa berinteraksi seperti biasanya anak-anak bisa belajar lagi sekolah, bermain lagi dengan teman-teman yang lain, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang biasanya anak-anak lakukan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini Bapak akan membahas mengenai pembelajaran statistik di kelas 2 tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, coba anak-anak persiapkan dulu alat tulis dan buku tulisnya. Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk lanjutnya, anak-anak, kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik di kelas 2. Temanya itu tema 8, tema 1, dan pembelajaran yang ke-6. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak nanti akan mengetahui kalimatannya. Kemudian anak-anak juga bisa menuliskan beberapa kalimatannya dengan menggunakan kata-katanya seperti apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui sikap perilaku yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Terus yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai pengukuran waktu. Nanti anak-anak bisa membedakan jam mana jam siang, pagi, siang, sore, dan malam hari. Oke, dapat mengerti. Nah, tugas anak-anak di rumah sekalian, anak-anak simak penjelasan dari Bapak secara baik, kemudian ditulis dan dicatat hal-hal yang penting. Yang tiga, yaitu jawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dapat dimengerti? Jika dapat, kita berlanjut ke materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang kita bahas, coba Bapak ini punya gambar nih, coba dilihat gambarnya. Nah kan gambarnya di sini, coba dilihat gambarnya. Ada siapa saja ya yang terdapat dalam gambar ini? Coba dilihat. Cepat sekali. Ada Udin, Edo, ada Beni, dan juga ada Lani. Nah, mereka sedang berada di rumah Udin. Nah, mereka itu merayakan hari ulang tahun Udin. Nah, coba lihat tadi di gambar tersebut ada teks persiapan, kan? Nah, coba kita baca ya bersama-sama teks percakapannya. Siap untuk membaca? Ya, kita mulai membaca. Udin: selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi kalian di sini? Lalu Lani menjawab, ya sama-sama Udin, kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Udin: yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ada ibu guru. Nah, acaranya dimulai pada pukul 2 siang. Tapi gimana ibu guru ya? Nah, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja? Lalu Edo menjawab, baik Udin, sebelum kita minum kita harus berdoa dan jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati supaya tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doa? Denny pun menjawab pertanyaan dari Edo. Saya saja, biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Ya, selesai ya membaca percakapannya. Coba dilihat lagi di gambar tersebut. Di gambar tersebut dalam teks percakapannya. Coba dilihat lagi. Apakah menemukan? Ya, oke. Baik ya. Anak-anak masih menemukan di dalam teks tersebut. Dalam teks percakapan tersebut ada kalimat tanya. Coba ada yang tahu apa saja kalimat tanya yang terdapat pada teks tersebut? Ya, cepat sekali. Nah, Bapak akan menyebutkan beberapa kalimat tanya yang ada pada teks percakapan Udin dan teman-temannya. Yang pertama nih, ada pertanyaan dari kalimat pertanyaan yang Udin tanyakan kepada teman-temannya. Yang pertama itu, naik apa tadi ke sini? Udin tadi bertanya kepada teman-teman, dan lalu Lani pun menjawab, Udin, nah kami ke sini menggunakan sepeda. Kemudian ada yang kedua, pertanyaan kedua, siapa saja yang diundang Udin? Ini pertanyaan dari Lani. Udin pun menjawab pertanyaan ini. Jadi yang diundang oleh Udin itu ada teman-temannya, ada tetangganya, dan juga ada ibu guru yang diundang. Lalu yang ketiga, Lani juga bertanya kepada Udin pukul berapa acaranya dimulai. Lalu Udin pun menjawab, tadi siapa yang masih ingat pukul berapa acara ulang tahun ini dimulai? Tepat sekali, pukul 2 siang. Yang keempat, gimana ibu guru ya? Ini di pertanyaan dari Udin. Nah yang terakhir, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja? Ini pertanyaan juga dari Udin, dan Edo pun menjawab, baiklah Udin. Seperti itu anak-anak, coba diperhatikan lagi kalimat tanya yang tadi Bapak sampaikan. Di dalam kalimat tanya itu apa ya ciri-cirinya? Ya, tepat sekali bahwa dalam kalimat tanya itu ada tanda tanya. Kemudian juga kalian menemukan kata tanya. Nah, kata tanyanya ada 6. Dalam kalimat yang Bapak tadi sampaikan ada 6 ya, kata tanya yang bisa kalian gunakan. Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Nah, 6 kalimat tanya ini bisa anak-anak gunakan jika anak-anak sedang bertanyakan sesuatu kepada orang lain. Juga kalimat tanya ini dapat digunakan ketika anak-anak sedang membuat kalimat tanya. Nah, supaya anak-anak biar lebih paham lagi mengenai kalimat tanya ini, anak-anak coba kasih tugas nih. Coba kalian tuliskan 6 kalimat tanya dengan menggunakan 6 kata tanya. Jadi satu kata tanya, satu kalimat tanya. Dapat dipahami tugasnya? Jika sudah, tanpa lama-lama kita berlanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya itu kita akan belajar mengenai perilaku yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Coba. Nah, dalam pada perilaku ini anak-anak kita akan belajar mengenai contoh-contoh yang baik dalam menjaga persatuan dalam beribadah. Nah, Bapak punya gambar yang selanjutnya, coba dilihat yang punya. Melihat ya, sudah dilihat? Oke, sudah. Di sini ada siapa saja tadi? Coba tebak. Tepat sekali. Di sini ada Udin, ada Lani, dan ada Edo. Nah, kita baca ya teksnya dalam gambar ini. Oke, kita baca bersama-sama. Udin dan teman-teman berdoa sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud dari persatuan dalam keberagaman. Dapat dipahami teks tersebut? Jika tidak, Bapak akan jelaskan ya teks tersebut. Jadi, ketika kita beribadah, kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Jadi ketika kita beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Contohnya di dalam ini ketika mereka bertiga akan minum, mereka berdoa dulu. Namun Udin tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan untuk berdoa sesuai ajaran agama Udin. Begitupun dengan Edo. Jadi mereka berdoa bersama-sama tapi dengan ajaran agama masing-masing, seperti itu. Jadi kita bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Dapat dipahami? Nah, Bapak akan memberikan satu contoh lagi nih kepada anak-anak mengenai contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dalam ibadah. Nah, Bapak akan bercerita kepada teman-teman, kepada anak-anak semuanya. Jadi pada suatu hari Udin dan Beni akan bermain bersama-sama. Nah, pada suatu hari Udin sedang melaksanakan sholat di masjid. Nah, tapi Beni itu akan mengajak Udin bermain, dan Beni datang ke rumah Udin. Lalu Beni memanggil Udin, namun orang tuanya menjawab bahwa Udin itu sedang melaksanakan sholat dulu di masjid. Nah, kemudian Beni pun menghampiri Udin di masjid. Ketika sampai di masjid, Beni
melihat Udin yang sedang sholat. Lalu Beni tidak memanggil Udin karena Beni menghargai Udin yang sedang beribadah. Nah, itu merupakan salah satu contoh perilaku yang menggambarkan persatuan dalam beribadah. Jadi Beni tidak mengganggu Udin ketika melaksanakan ibadah. Tapi lain halnya ketika Beni datang ke masjid lalu berteriak memanggil Udin, nah itu dapat mengganggu ibadah yang Udin laksanakan. Nah itu merupakan contoh yang tidak baik. Itu contohnya tidak boleh anak-anak tiru. Nah ada satu lagi contoh nih yang kita temui ketika kita sedang melaksanakan ibadah anak-anak. Bapak lihat selalu ketika sedang melaksanakan duha, satu dengan yang lainnya selalu bertengkar, selalu mengganggu temannya sedang sholat. Nah itu tidak boleh anak-anak. Ya kita beribadah, kita harus khusyuk, kita harus benar-benar menjalankan ibadah kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agama Islam. Jadi ketika kalian di sholat duha itu, ketika waktu pelaksanaannya dimulai, kalian harus khusyuk dalam melaksanakannya. Tidak boleh saling tidak boleh mengganggu satu dengan yang lainnya. Dapat dipahami anak-anak? Oke. Nah, sebab kira nih kegiatan ini sering anak-anak temui di kehidupan sehari-hari, baik dalam ketika kalian sedang melaksanakan belajar mengaji di rumahnya ataupun yang lainnya. Nah, anak-anak ada tugas lagi dari Bapak, yang kedua nih tugasnya. Nah, jadi anak-anak menuliskan kegiatan yang mencerminkan perilaku menjaga persatuan dalam beribadah. Jadi anak-anak menuliskan sebisa kalian contoh-contoh perilaku yang mencerminkan dalam beribadah. Dapat dipahami? Oke, jika dapat, tidak akan berlama-lama lagi nih. Kita akan lanjut kepada materi yang selanjutnya. Nah, coba anak-anak, Bapak mau nanya nih, anak-anak pernah nggak ditanya sama orang tuanya ketika anak-anak sedang nonton TV nih, asik-asik nonton TV, lalu ibunya itu menanyakan kepada anak-anak mengenai jam. Misalnya gini, Udin, sekarang jam berapa? Lalu Udin pun melihat jam ke arah jam dinding. Udin pun menjawab bahwa itu pada saat itu menunjukkan pukul 1 siang. Nah, pernah ditanya seperti itu? Ya, semuanya pernah ya ditanya seperti itu. Nah, coba Bapak akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai pengaturan waktu yang menunjukkan waktu pagi, waktu siang, waktu sore, dan waktu malam hari. Jadi Bapak nih punya suatu media nih buat anak-anak. Nah, antara ini medianya ada jam dinding. Jam dinding ini biasanya menunjukkan jam pada saat itu juga. Nah, jam ini bisa digunakan untuk anak-anak jika anak-anak akan melihat sekarang itu sedang jam berapa ya. Nah, coba simak baik-baik ya penjelasan dari Bapak. Nah, anak-anak, bahwa kita lihat nih di dalam jam ini ada angka 1 sampai dengan angka 12. Jadi ada angka 1 mulai dari 1 sampai dengan di angka 12. Nah, dalam sehari itu ada 24 jam anak-anak. Jadi dalam jam ini berputar 2 kali penuh selama sehingga jam ini menunjukkan 24 jam. Jadi jam ini berputar selama 20 menit. Nah, kan kita sebelumnya sudah belajar mengenai jam ini, mana yang menunjukkan jam pendek ini kan menunjukkan bahwa ini menunjukkan jam, ini menunjukkan menit, dan yang merah ini menunjukkan detik. Nah, jadi dalam satu hari itu jam ini berputar 2 kali dalam putaran penuh. Nah, ketika setelah pukul 12 siang nih, kita pada saat itu menunjukkan pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00 melainkan diteruskan dengan pukul 13.00. Kenapa demikian? Hal tersebut untuk membedakan kondisi saat itu. Ketika kita ditanya pukul 13.00 berarti itu otomatis menggambarkan pada pukul 1 siang, bukan pukul pagi. Melainkan beda halnya ketika kita menjawab jam berapa hari ini, pukul 01.00. Nah, itu menunjukkan waktu jam 1 pagi. Maka dengan itu penulisannya ketika sudah melewati jam 12 siang, nah ditulisnya itu bukan pukul 01.00 lagi melainkan 13. Berlanjut ke pukul 2 pukul 14, pukul 3 15 sampai ke pukul 12 lagi, yaitu selama 24 jam itu. Nah, untuk lebih bisa memahami lagi anak-anak mengenai hal tersebut, Bapak ini punya contoh nih. Ini kan kita melihat nih ada
jamnya itu menunjukkan kurun pendeknya ke angka 2. Berarti ini menunjukkan pukul 2 siang, atau ditulis dengan pukul 14, atau juga ditulis dengan cara angkanya itu 14.00. Nah, dapat dipahami? Oke, Bapak akan ubah nih jamnya nih ke pukul berapa ya? Nah, coba anak-anak lihat. Ini menunjukkan kalau misalkan ditanya ini menunjukkan pukul berapa? Tepat sekali, pukul 5 sore. Nah, kalau ditulis dalam pengukuran penulisannya itu jam atau pukul 17.00, atau bisa ditulis dengan pukul 17. Nah, ini itu menunjukkan pukul 5 sore anak-anak. Dapat ditulis oleh anak-anak jika ditanya misalkan mau mendekati maghrib nih, jangan ditanya jam berapa. Jam berapa nak? Anak bisa menjawab, sekarang pukul 17.00 Bu, atau jam 5 sore. Tapi kalau misalkan anak-anak menjawabnya pukul jam 05.00 Bu, itu bukan menunjukkan pukul 5 sore, tapi menunjukkan pukul 5 pagi. Jadi seperti itu anak-anak, dapat dipahami. Satu lagi nih, Bapak akan menjelaskan mengenai kondisi di malam hari. Nah, jam itu menunjukkan pukul 8. Siapa yang tidurnya pukul 8? Iya, jangan tidur itu anak-anak harus tidur dengan cukup, tidak boleh tidur lebih dari jam 9 dan 10 malam. Oke. Nah, sekarang anak-anak itu jam ini menunjukkan pukul 8 malam. Nah, dapat ditulis dengan pukul 20, atau kalau yang ditulis dengan angka itu pukul 20.00. Nah, kan tadi kalau pukul 2 itu 14, terus pukul 5 itu pukul 17. Nah, dilanjut kalau pukul 6 itu ditulisnya dengan pukul 18, 19, nah 20, 21, 22, 23, 24 atau pukul 00. Nah, seperti itu anak-anak, coba ya dipahami lagi. Terus lagi hal-hal yang penting yang Bapak tadi sampaikan dapat dipahami. Oke, jika dapat nih, Bapak memiliki contoh-contoh soal yang akan kalian kerjakan. Coba lihat, perhatikan gambar berikut ini. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul titik-titik. Kemudian terus ditulis pukul titik-titik. Kemudian yang kedua, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul titik-titik. Ditulis di pukul titik-titik. Kemudian yang ketiga, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul titik-titik dan ditulis dengan pukul titik-titik. Keempat, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul titik, ditulis pukul titik-titik. Kemudian waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul ya titik, ditulis pukul titik. Jadi anak-anak ada titik-titik yang ada dalam pertanyaan tersebut dijawab ya, titik-titik tersebut dengan yang pertama itu oleh menggunakan kata, dan yang ditulis pukul itu menggunakan angka. Dapat dipahami? Oke, jika dapat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Coba anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Siapa yang masih ingat materi yang kita bahas? Ya, yang pertama itu kita belajar mengenai kalimat tanya. Yang kedua kita belajar mengenai contoh perilaku mencerminkan persatuan dalam beribadah. Nah, yang terakhir yang barusan kita bahas yaitu mengenai pengukuran waktu. Nah, jadi dalam pengukuran waktu ini anak-anak mengetahui nih, dalam satu hari itu jam itu berputar 2 kali penuh. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam di Indonesia. Nah, lalu kalian juga dapat membedakan penulisan waktu untuk jam 1 siang, jam 1 malam bagaimana, jam 5 sore, jam 5 pagi, jam 11 siang, dan jam 11 malam. Jadi anak-anak dapat mengetahui penulisan serta kondisi yang sesuai dengan waktu yang kalian tulis. Oke, nah bagaimana nih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan tidak? Ya, mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini menyenangkan dan membuat anak-anak paham mengenai materi yang terdapat pada tema ini sudah benar-benar kalian kenal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sudah untuk semuanya di rumah. Jangan lupa nih tadi yang Bapak sampaikan itu untuk kalian
juga bisa kalian cek ke orang tuanya masing-masing apakah jawabannya benar. Nah, salah, jika salah, dibenarkan lagi bersama orang tuanya atau dengan kakaknya yang ada di rumah ya. Mohon maaf ya waktunya. Video kali ini telah selesai. Semoga kita bisa dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa tahu dalam kondisi sehat kita selalu dan juga sehat. Dan yang penting semangat belajarnya bisa membuat kalian walaupun kalian belajar di rumah tapi tetap semangat dalam belajarnya ya, jangan sampai kalian malas-malasan di rumah. Oke anak-anak, saya belajar bisa membantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.